Selamat datang di Pagar Gaib, tempat di mana kisah mistis dan rahasia dunia tak kasat mata terungkap. Jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, tulis komentar versimu dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu gak ketinggalan kisah horor selanjutnya. Karena di balik dunia nyata, ada yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Bayu Adinata, 27 tahun, seorang vlogger survival yang baru saja meraih popularitas di media sosial, berdiri di pinggiran hutan Kalimantan dengan ransel besar di punggung. Kamera GoPro menempel di dadanya. Drone-nya siap terbang, dan semangatnya membuncah. Hutan ini, menurut informasi dari seorang penjelajah lokal, menyimpan sebuah danau tersembunyi yang belum pernah dipetakan secara digital. Gue bakal jadi orang pertama yang nemuin danau itu dan nunjukin ke dunia, ucap Bayu percaya diri. Ia sempat mampir ke desa terdekat untuk mengumpulkan informasi. Namun warga setempat justru memberinya peringatan. Kalau kau masuk, jangan sampai lewat batas 3 pohon besar yang melingkar. Itu gerbang. Tapi bukan untuk manusia, ujar Pak Tua Gindo, kepala adat desa itu. Bayu hanya mengangguk sambil tersenyum. Dalam hatinya, ia menganggap cerita itu hanya mitos lokal yang dibesar-besarkan. Ia melangkah masuk ke hutan, tak sadar bahwa setiap langkahnya mendekatkannya ke sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika manusia. Siang berganti sore. Burung-burung mulai sunyi. Kamera Bayu merekam keheningan yang mencekam. Ia berjalan melewati akar-akar pohon raksasa, melewati sungai kecil, dan menembus semak lebat. Saat ia memeriksa hasil rekaman, ada sesuatu yang aneh. Kok bayangan gue hilang? Gumamnya. Dalam video itu, tubuhnya terekam jelas, tapi tak ada bayangan yang mengikuti. Ia mencoba mengulangi adegan yang sama. Namun hasilnya tetap, bayangan menghilang. Merasa penasaran, ia terus melanjutkan perjalanan, semakin jauh dari jalur yang ditandai di GPS. Pada pukul 5 sore, kabut tipis mulai turun. Suara serangga mendadak hening. Ia menyadari, kompasnya berputar-putar dan GPS menunjukkan titik yang sama meski ia sudah berjalan hampir 1 jam. Bayu akhirnya sampai di sebuah area terbuka kecil yang dikelilingi oleh 3 pohon besar berlumut, membentuk setengah lingkaran. Ia ingat ucapan Pak Gindo, 3 pohon besar yang melingkar. Tapi logikanya mengalahkan rasa takut. Ini pasti cuma kebetulan. Palingan tempat ini pusat magnet atau apa gitu, katanya, sambil menginjakan kaki ke tengah lingkaran itu. Begitu ia melewati garis imajiner antara pohon-pohon itu, angin berhenti. Hening. Bahkan detak jantungnya terdengar begitu keras. Daun-daun tak bergerak. Udara seperti beku. Ia mulai merasa pusing. Dunia sekelilingnya bergeser. Warna-warna jadi lebih redup, lebih kebiruan. Suara tiba-tiba muncul, bisikan dalam bahasa yang tak ia pahami. Bayu terbangun di tempat yang sama, tapi terasa berbeda. Kabut tebal menutupi segalanya. Ia memanggil, "Halo? Ada orang?" Tak ada jawaban. Tapi bayangan mulai muncul di balik kabut. Sosok tinggi, berambut putih, tubuh seperti terbuat dari kabut pekat, berdiri memandanginya tanpa ekspresi. Bayu mundur, tetapi setiap langkah mundur membuat tanah di bawahnya seperti menelan kakinya. Ia berteriak, "Saya hanya nyasar. Saya nggak ganggu." Sosok itu mengangkat tangan. Sekeliling Bayu tiba-tiba menjadi kota dengan bangunan emas membengkok, mengambang tanpa gravitasi. Di langit, 2 matahari berwarna merah redup bersinar tanpa panas. Bayu dibawa masuk ke kota itu. Tak ada yang berbicara, tapi semuanya terasa hidup. Sosok-sosok tinggi dengan wajah berlapis seperti topeng diam mengelilinginya. Beberapa dari mereka menunjukkan wajah mirip Bayu, tapi dengan ekspresi kosong. "Ini tempat apa?" tanyanya lirih. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menyentuh dadanya. Ingatan masa kecilnya muncul, lalu menghilang. Setiap sentuhan makhluk itu mencuri kenangan. "Hentikan!" Bayu menjerit. Makhluk tertua di antara mereka, dengan mahkota akar dan mata seperti bintang gelap, mendekat. Manusia, tak bisa kembali tanpa pengganti. Makhluk itu membawa Bayu ke sebuah istana melayang yang tampak seperti istana dari kaca dan darah. Pilar-pilarnya berdenyut, seolah-olah bangunan itu hidup dan bernapas. Di dalamnya, dinding-dindingnya mengalirkan bayangan-bayangan kenangan manusia. Beberapa begitu menyedihkan, beberapa tampak begitu keji.
Di tengah ruangan, terdapat sebuah cermin setinggi 2 lantai, terbuat dari air perak. Saat Bayu menatap ke dalam cermin itu, ia melihat sosok dirinya. Namun bukan dirinya yang ia kenal. Sosok itu tersenyum lebar dengan mata kosong dan kulit yang pucat, seperti topeng dari dirinya sendiri. Makhluk tertua mendekat dan berkata, "Kami sedang mengisinya dengan memorimu. Jika wadah ini penuh, maka tubuhmu akan kami kembalikan ke duniamu. Tapi tanpa jiwamu." Bayu tertegun. "Jadi, kalian ingin menggantikanku? Menggunakan tubuhku? Kau menyusup ke alam kami, manusia. Itu konsekuensinya. Namun, kami berikan satu pilihan. Tinggalkan jiwamu yang paling murni di sini sebagai tumbal, atau bawa satu jiwa lain sebagai pengganti." Bayu menatap langit-langit istana yang bersinar seperti galaksi, penuh wajah-wajah manusia yang menangis tanpa suara. Ia mulai meragukan segalanya. "Siapa kalian sebenarnya?" "Kami bukan siapa-siapa. Kami adalah semua yang dilupakan manusia. Kami adalah jin penunggu gerbang." Saat semuanya terasa hilang harapan, ketika suara Bayu mulai menjadi bisikan, dan pikirannya mulai memudar, tiba-tiba atmosfer di sekitar istana berguncang. Suara petir membelah langit merah. Sosok berjubah hitam muncul dari langit berbintang, menunggangi burung hitam raksasa. "Cukup!" teriak sosok itu. Suaranya menggetarkan setiap dinding. Makhluk-makhluk jin mundur. Aura dari sosok ini begitu kuat. Lebih tua dari mereka, lebih dalam dari kegelapan itu sendiri. Wajahnya terungkap, Pak Gindo. Namun jauh lebih muda dan bercahaya. "Anak ini belum waktunya. Biarkan dia pulang." Bayu berlari ke arahnya. "Pak Gindo? Apa ini nyata?" "Kau tak perlu tahu apakah ini nyata atau tidak. Yang perlu kau tahu, jalan pulang masih ada. Tapi, harus ada satu yang tertinggal dan aku sudah menunggunya terlalu lama." Seketika, Pak Gindo menghentakkan tongkatnya ke tanah. Cahaya membentuk pusaran besar yang membuka celah gerbang dunia. Bayu mengikuti Pak Gindo menuju pusaran cahaya itu. Jalan kembali ke dunia manusia tampak mengerikan. Tubuh-tubuh melayang, suara tangisan, kenangan manusia terlempar di sekitar mereka. "Pak, kenapa Anda melakukan ini?" tanya Bayu sambil terisak. Pak Gindo menoleh. Wajahnya sudah mulai berubah menjadi kabut perlahan. "Karena dulu aku juga tersesat. Dan aku tak punya siapapun untuk menggantikanku. Jadi aku menunggu, hingga kau datang." Bayu menolak. Ia ingin kembali, tapi tak dengan menukar orang yang menyelamatkannya. Namun pintu di belakang mulai menutup. Dunia nyata sudah terbuka. Pak Gindo mendorong Bayu masuk dengan paksa. "Kau punya hidup untuk dijalani. Jangan sia-siakan." Dengan teriakan terakhir, Bayu tertarik ke dalam cahaya. Dan saat itu, Pak Gindo pun lenyap, menjadi bagian dari kabut gerbang. Bayu terbangun dengan tubuh basah dan kotor di tepi hutan Kalimantan. Langit sudah cerah, burung-burung bernyanyi. Tapi tubuhnya sangat lemah, seolah ia melewati puluhan tahun dalam semalam. Ia berjalan tertatih ke desa terdekat. Saat sampai, warga desa menatapnya seperti melihat hantu. "Nak, kau kembali? Sudah 3 bulan lebih. Kami pikir kau hilang atau mati." Bayu tak mengerti. Di pikirannya, ia hanya berada di sana 2 atau 3 hari. Ia bertanya, "Pak Gindo mana Pak Gindo?" Mereka terdiam, lalu menjawab, "Pak Gindo meninggal 5 tahun lalu. Dia dukun terakhir desa ini." Bayu terdiam, tubuhnya bergetar. Ia tahu, apapun yang ia alami, itu nyata dan Pak Gindo benar-benar sudah lama meninggalkan dunia ini. Berbulan-bulan setelah kejadian itu, Bayu masih belum bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia dibayang-bayangi oleh mimpi buruk, lorong kabut, jeritan anak-anak, dan wajah Pak Gindo yang menghilang dalam cahaya. Ia telah kembali ke Jakarta, tetapi pikirannya tertinggal di dalam hutan Kalimantan. Dalam kamar sempit apartemennya yang sunyi, Bayu duduk di depan komputer. Tumpukan buku spiritual, jurnal antropologi, dan catatan dari peneliti gaib berserakan di meja. Ia menghapus semua vlog lama, menyisakan satu ruang kosong di kanal YouTube-nya untuk pesan terakhir. Ia menatap kamera. "Halo semua," ucapnya pelan. Napasnya berat. Matanya cekung dan penuh lingkaran hitam. "Ini, mungkin video terakhir gue." Bayu berhenti sejenak,
menatap lantai seolah mencoba memilih kata-kata yang tepat. 3 bulan lalu, gue masuk hutan Kalimantan buat cari footage eksklusif. Tapi apa yang gue temuin bukan cuma hutan. Bukan sekadar mistis. Itu dunia lain. Dunia yang seharusnya nggak bisa disentuh manusia. Ia memutar cuplikan pendek, rekaman dari GoPro-nya yang masih bisa diselamatkan. Gambar kabur, tapi cukup terlihat. 3 pohon besar membentuk segitiga, dan di tengahnya, kabut mulai turun meskipun siang hari. Bayu menjeda. Kalau kalian pernah lihat formasi 3 pohon seperti ini, balik. Jangan lewat. Jangan tanya. Jangan penasaran. Lalu ia mengeluarkan benda dari laci, kristal kecil berwarna abu-abu kebiruan, berdenyut pelan seolah bernyawa. Ini satu-satunya bukti nyata yang gue bawa dari sana. Batu ini muncul di saku gue pas gue sadar di pinggir hutan. Gue nggak tahu apa artinya. Tapi kadang, pas malam, batu ini bergetar sendiri. Kadang juga, gue bisa dengar suara anak kecil ketawa dari kamar mandi. Bayu menelan ludah, lalu menatap kamera dengan sorot mata tajam. Gue pikir, dengan keluar dari hutan, semua selesai. Tapi ternyata bukan cuma hutan yang punya pintu. Kadang, pintu itu ikut lo pulang. Ia menghela napas, kemudian mematikan lampu kamar. Kini hanya cahaya dari layar laptop dan lampu jalan dari luar jendela yang menyinari wajahnya. Gue tahu ada yang nonton video ini malam-malam, sendiri, pakai earphone. Lo pikir ini hiburan? Lo pikir ini cuma konten? Dengar baik-baik. Bayu mendekat ke kamera. Mereka masih ngikutin gue. Gue udah dikasih pilihan, dan gue tolak. Tapi itu artinya, gue hidup dengan akibatnya. Mereka nggak butuh tubuh lo. Mereka butuh cerita lo. Nama lo. Identitas lo. Dan pas mereka udah hafal suara lo, mereka bisa gantiin lo. Ia menunjukkan cuplikan terakhir. Bayangan samar menyerupai dirinya sendiri berdiri di lorong apartemennya, menatap kamera. Gue nggak tahu, gue yang mana sekarang. Tapi kalau lo lihat 2 Bayu, jangan percaya yang senyum. Video berakhir. Tapi 1 detik sebelum layar gelap, terdengar suara berbisik. Perjanjian belum lunas. Keesokan harinya, channel YouTube Bayu menghilang tanpa jejak. Tidak ada video, tidak ada riwayat. Namun beberapa penonton yang sudah sempat menyimpan videonya melaporkan hal yang aneh. Setiap kali mereka putar ulang, wajah Bayu di akhir video berubah sedikit demi sedikit. Suara ketawa anak kecil muncul di bagian yang sebelumnya sunyi. Dan paling mengerikan, saat jeda video terakhir, mereka menemukan frame singkat bertuliskan koordinat GPS tepat di dalam hutan Kalimantan. Beberapa bulan setelah itu, komentar misterius muncul di forum horor. 3 pohon itu sekarang tumbuh di belakang rumah gue. Siapa yang nanam? Dan 1 akun lain menjawab, kalau lo lihat yang keempat udah terlambat.